Siapa tadi? Selanjutnya, bantuan atensi kepada Bapak Sadikin, penyandang disabilitas. Selanjutnya kepada klaster anak berupa kursi roda. Selanjutnya kepada Ibu Kusmiati, usia 62 tahun, penyandang disabilitas berupa kursi roda standar dan kebutuhan dasar senilai Rp3.560.000. Bu, sini Bu. 3.989.520 rupiah. 3.877.000. Bisa ininya menggunakannya. 24 orang, disabilitas sebanyak 13 orang, anak korban dari panti asuhan disabilitas sebanyak 18 orang, yang tentunya ini juga sudah berangsur-angsur kembali ke keluarga. Kemudian lansia sebanyak 3 orang dan pendamping keluarga dari penerima manfaat sebanyak 36 orang. Wilayah kerja daripada sentra Budi Perkasa ini sendiri adalah 10 kabupaten kota dan Jambi. Bapak Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga anggota Komisi 8 DPR RI, pada kesempatan ini Kementerian Sosial akan memberikan bantuan kepada para penerima manfaat yang saat ini juga sudah kami hadirkan dengan total bantuan Rp296.281.315. Adapun bantuan yang diberikan untuk hari ini adalah untuk bantuan program Keluarga Harapan tahap kedua untuk 281.727 KPM, dan saat ini kami menghadirkan untuk penerima simbolis. Realisasi daripada program Keluarga Harapan ini sendiri sampai dengan di tahap 2 untuk Provinsi Palembang sudah mencapai 99,60%. 883.315 berupa kursi roda adaptif, kursi roda standar, tongkat netra adaptif, tongkat kaki dan tongkat kaki 4. Kemudian adalah pemberian bantuan santunan ahli waris daripada korban RI dan anggota Komisi 8 DPR RI dapat menyerahkan bantuan sosial tersebut kepada penerima manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga pemberian layanan langsung kepada masyarakat, dan Ibu Mira tadi Pak Kadis Pak Sekda sempat menyampaikan kepada kami bahwa memang sebaiknya panti-panti, ya, jadi bukan hanya balai-balai tapi juga panti-panti jika bisa dikelola oleh Kementerian Sosial supaya penanganannya bisa lebih profesional seperti yang dilakukan oleh sentra-sentra. Setelah kalau panti-panti sosial juga ditangani oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Sosial, lalu urusan sosial daerah jadi semakin terperangi, karena kan kita tahu bahwa urusan sosial itu juga menjadi urusan pemerintah daerah. Nah, karena itu sekali lagi tentu yang harus dilakukan oleh kita semua. Dan ini yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, penanganan masalah kesejahteraan sosial
mendorong terus Kementerian Sosial ini dengan berbagai program-program yang Bapak Ibu sekalian